Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana siklus sel dan sel itu melakukan pembelahan diri. Nah, siklus sel adalah proses pembelahan sel induk sampai menjadi sel anak. Nah, tujuan dari siklus sel ini adalah untuk perkembangan dan pertumbuhan sel itu sendiri. Nah, tahap dari siklus sel itu dibagi menjadi 4, yaitu ada M, yaitu untuk mitosis, G1 atau gap 1, S adalah sintesis, dan G2 atau gap 2. Nah, pada tahap mitosis, pembelahan sel itu diakhiri oleh sitokinesis. Nah, sitokinesis itu adalah siklus terpendek pada tahap mitosis dan tahap yang lebih panjang ini disebut dengan interfase. Nah, interfase adalah proses penyalinan DNA oleh sel. Nah, interfase itu menjadi 3, yaitu gap 1, sintesis, dan gap 2. Nah, selama ketiga proses interfase tersebut, sel itu akan aktif tumbuh memproduksi protein dan sitoplasma, mitokondria, dan retikulum endoplasma. Nah, pada fase gap 1, sel itu akan tumbuh membesar dan membentuk dinding molekuler. Nah, pada tahap sintesis, sel itu mensintesis salinan DNA dalam nukleusnya. Nah, pada fase gap 2, nukleus itu sudah dibungkus oleh selaput nukleus dan terdapat nukleolus di dalamnya. Nah, pada proses ini juga terbentuk 2 sentrosom. Nah, di dalam satu sentrosom itu terdiri dari 2 sentriol. Nah, sentriol ini berfungsi untuk memisahkan DNA selama proses mitosis nanti. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke dalam proses mitosis. Nah, proses mitosis itu terdiri dari 5 proses. Yang pertama ada profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Dan diakhiri oleh pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Nah, tahap pertama yaitu adalah profase. Nah, pada bagian ini, nukleolus yang terbentuk tadi itu menghilang. Nah, benang-benang kromatin yang sudah terkondensasi menjadi kromosom sudah bisa dilihat melalui mikroskop cahaya. Nah, setiap kromosom itu terduplikasi menjadi 2 kromatin identik yang tersambung melalui sentromernya. Nah, sentrosom bergerak saling menjauh karena selanjutnya, sentrosom itu bergerak saling menjauh karena adanya dorongan dari mikrotubulus yang memanjang di antaranya, sehingga mereka terpisah di antara 2 kutub yang berlawanan. Proses yang kedua yaitu adalah prometafase. Nah, pada proses prometafase ini, selaput nukleus itu berfragmentasi. Nah, dan mikrotubulusnya itu mikrotubulus yang menjulur dari sentrosom ini dapat memasuki area nukleus. Nah, sehingga kromosom itu semakin terkondensasi dan masing-masing kromatid itu memiliki kinetokor, yaitu struktur protein yang terletak pada sentromernya. Nah, selanjutnya masuk kepada proses metafase. Nah, proses metafase itu bentuknya juga masih seperti ini. Sentrosomnya itu berada berseberangan sehingga kromosom itu berjejer di tengah-tengah lempeng metafasenya. Nah, proses yang keempat yaitu ada proses anafase. Nah, pada proses anafase ini, protein kohesin sudah terbelah dan membuat kromatid bersaudara itu berpisah. Jadi pada bagian ini, kromosom yang sudah bersatu tadi berpisah menjadi kromatid. Nah, setiap kromatid itu memiliki menjadi 1 kromosom utuh. Nah, kedua kromosom anakan mulai bergerak ke arah ujung sel. Nah, sehingga mereka berpisah. Lalu saat mikrotubulus kinetokor memendek, pada akhir anafase itu kedua ujung sel itu memiliki koleksi kromosom yang sama dan lengkap. Nah, proses yang terakhir yaitu ada proses telofase. Nah,
pada proses telofase ini, dua sel anakan itu sudah terbentuk. Nah, dia terbentuk di dalam satu sel. Nah, selaput nukleusnya itu muncul kembali dari fragmen-fragmen nukleus sel induknya, sehingga nukleolus ini muncul kembali dan kromosom menjadi kurang terkondensasi. Nah, tahap terakhir dari telofase ini yaitu adalah sitokinesis. Nah, pada sitokinesis ini terjadi pembelahan sitoplasma di akhir telofase. Nah, sehingga kedua sel anakan tersebut akan muncul setelah proses mitosis berakhir. Sel anakan akan memulai siklus baru kembali seperti sel induknya. Jadi, sel anakan ini nantinya akan berpisah menjadi sel anakan yang baru, dan ia akan memulai proses seperti sel induknya tadi dari awal, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase, sehingga menjadi sel induk yang baru lagi.